ikatan kimia dan interaksi gitu ya, interaksi kimia. Nah, kemudian komputasi nano satu kita belajar tentang pemodelan, kajian sifat elektronik, khususnya di FT ya, teman-teman udah belajar tentang, functional hybrid, B3LYP M062X, kemudian juga ada plane wave basis set dan lain sebagainya. Jadi khusus di pemodelan. Nah, di komputasi nano 2 itu kita, pindah ke simulasi namanya. Jadi melakukan simulasi, molekuler. Nah, di sini ada satu gambar, saya kasih gambar di sini cover slide saya akan seperti ini karena secara garis besar itu yang kita pelajari selama 1 semester itu adalah gambar ini gitu ya, tapi tentu tidak gambar seperti ini ya, maksudnya, mirip seperti ini. Jadi, satu hal yang akan dipelajari itu ada namanya tentang pemodelan multiskala. Jadi kalau teman-teman lihat di sini itu kan ada, apa, lingkaran besar gitu ya, yang isinya ada ribuan molekul air gitu ya, ribuan gitu, ratusan atau ribuan. Kemudian di sini yang, hitam-hitam ini atau bukan hitam, apa sih namanya, abu-abu gitu ya, abu-abu ini adalah, protein gitu ya. Kemudian di-highlight di sini ada, ternyata di dalam sini itu ada interaksi molekul kimia dengan protein. Nah, di sini disebut QM region atau area mekanika kuantum. QM itu quantum mechanics ya. Kemudian, MM itu adalah molecular mechanics. Jadi, region MM. Kita udah belajar beda QM sama MM. Kalau QM itu berbasis kepada persamaan mekanika kuantum, yaitu persamaan Schrödinger. Sedangkan MM adalah persamaan mekanika klasik atau juga dikenal dengan persamaan Newton gitu ya. Nah, jadi kita bagi areanya 2. Kenapa? Untuk menghemat komputasi kita gitu ya. Kalau misalnya kita QM-kan semua itu, mustahil atau dalam tanda kutip saat ini masih terbatas untuk perhitungannya, sangat-sangat lama gitu ya. Jadi kita menghemat interaksi di MM region, kita cukup menghitung berbasis pada mekanika molekuler atau MM. Nah, di dalamnya itu nanti kita akan, kuantum tuh ya. Nah, di sini ada QM, kita sudah belajar QM itu ada Hartree-Fock, ada DFT. Nah, DFT kemarin kita udah belajar ya berdasarkan, eee densitas muatan elektron yang ada di, molekul tersebut atau di kompleks tersebut. Sedangkan Hartree-Fock salah satunya ada CCSDT, coupled cluster single double triplet. Nah, di sini menggunakan persamaan Hartree-Fock. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti baca kontrak itu ada, aplikasinya lebih banyak kepada biomolekul. Nah, di sini juga saya lihat di sini ada Mbak Vela dan Mbak Maifa yang yang dapat PKM yang juga mengerjakan komputasi. Waktu itu menghubungi saya, kemudian saya arahkan ke Pak Ikhlas atau Mas yang memang banyak, bekerja di bidang, protein gitu ya. Jadi Mas Ikhlas itu mahasiswa S3 di bawah bimbingan Pak Imam gitu ya. Nah, jadi sudah ada nih, yang hand on ke simulasi yang sudah mencoba gitu ya, Mbak Maifa sama Mbak Vela mungkin nanti bisa, share pengalamannya. Oke, itu mungkin sedikit pengantar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut, oke, kita mungkin bahas dulu ke, kontrak atau RPS ya, apa namanya, RPS kontrak gitu ya. Jadi komputasi nano 2 itu beban studinya ada 3 SKS, ya semester yang mengambil itu mahasiswa semester 5 ya. Tujuannya apa? Mampu dengan eksperimen itu komputasinya. Kemudian ya ini sama lah, hampir sama ya CPMK itu menerapkan pemikiran logis kritis, sistematis, dan inovatif gitu ya. Implementasi pengetahuan dan teknologi memperhatikan ilmu, sains humaniora. Memiliki wawasan dalam komprehensif dasar-dasar teknologi ini sama ya, bersama. Pastikan material dalam bidang life science atau energi dan lingkungan, nano device, mengetahui karakteristik fisika, kimia, zat padat, bla 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 ya. Membahas definisi konsep dasar simulasi molekuler dan pendekatan mekanika klasik, terutama dasar simulasi penggunaan biomolekul. Oke, yang mengajar pada eh, kuliah ini ya sama ya di komputasi itu dosennya hanya dua, yaitu dosen orisinil atau dosen aslinya dari Nano atau dari FTMM saya, tapi tentu dibantu oleh dosen senior dari FST itu Pak Imam yang juga merupakan
senior saya ya. Jadi ketika saya skripsi dulu waktu S1 di UGM, ngerjain S3 beliau gitu ya. Jadi saya sudah kenal lama dengan beliau ya, mungkin 7 tahun yang lalu gitu ketika S1, dan alhamdulillah ketemu lagi di sini. Oke, ya ini sedikit pengenalannya, Pak. Biasanya komputasi selalu pasti saya atau Pak Imam biasanya. Lanjut, oke. Nah, ini yang mungkin akan bisa kita diskusikan ya, materi UTS, materi UAS. Nah, ini saya capture dari tahun lalu ya, atau RPS tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu angkatan 21 ya, angkatan 21 itu, tugasnya itu 20%, jadi UTS 20%, soft skill 20%. Harusnya UTS itu 30%, tugas 10%, soft skill 10%. Nah, kira-kira nih dari teman-teman mau dirubah atau tetap seperti ini atau ada usulan lain gitu? Jadi kita demokratis saja dan apa, menjaring aspirasi. Barangkali ada yang ingin merubah atau mengembalikan ke yang di awal gitu ya. Silakan mungkin ada yang mau mengusulkan atau, apa, tetap atau gimana gimana? Saya tanya ke Komting dulu Mas Yofi, gimana Mas Yofi? Mau tetap seperti ini atau dirubah di awal? Menurut saya masih tetap begitu, Pak. Gini aja ya, jadi tugas 20%, UTS 20%, soft skill 10% ya? Ya, Oke, semua setuju ya? Ada yang tidak setuju atau belum setuju? Pak, saya izin bertanya, Pak. Mas Riki silakan. Itu kita untuk yang nano komputasi 2 ini kira-kira ada nantinya ada kayak tugas project itu nggak, Pak ya? Kayak yang semester sorry, kayak yang komputasi 1 kemarin. Yang project tuh Pak Imam ya kalau nggak salah ya? Iya. Ya, kalau di yang tahun lalu itu ada kelompok bikin apa, belajar Fortran untuk simulasi MD. Jadi basic sih. Jadi kayak, eee, apa, mungkin ya saya bisa mengistilahkannya meng-coding kali ya. Jadi mengedit apa, prompt gitu ya, prompt kemudian sampai prompt-nya itu benar nanti menjalankan simulasi sederhana gitu ya, dari saya. Nah, rencana saya nanti, saya akan mengundang Pak Ikhlas mungkin di satu pertemuan untuk ngadain workshop, melakukan simulasi langsung gitu ya, pakai pakai software. Kalau tadi kan Fortran itu kan basic banget ya, maksudnya kita nggak perlu install software, kita bisa pakai, Linux saja atau kita bisa pakai dari komputer kita untuk yang penting ada terminalnya gitu ya. Nah, untuk workshop nanti mungkin, ada dari Pak Ikhlas gitu ya. Jadi ada beberapa tugas sih nanti, gitu Itu Mas Riki. itu berarti masuknya ke persentase tugas ya, Pak ya? Iya, presentasi tugas. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, clear ya berarti nggak ada perubahan ya? Pak, saya izin bertanya. Iya, Untuk Mas Rizky. Gimana Mas? untuk UAS itu berarti untuk pengampunya dari Pak Imam ya, Pak? Iya, Pak Atau Imam, Pak oh, Imam. Jadi saya biasanya itu nyetor nilai setengahnya. Jadi misalnya gini, misalnya Mas Rizky dari nilai saya itu dapatnya 100 ya sempurna, 10 semua gitu ya, itu tugas bagus, UTS 100. Jadi nilai yang saya setor ke Pak Imam ya 50%. Paham ya? Nah, nanti dari Pak Imam mungkin Mas Rizky dapatnya mungkin cuman, 80 bagi 2 berapa? 40. Berarti kan 50 tambah 40, 90. Nah, 90 tuh dapat apa? A atau B ya? Di situlah, gitu maksudnya, dibagi 2. Paham ya? paham Pak, makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada kita sepakati ya untuk, eee, apa, komponen nilai gitu ya, komponen nilai. Ini insya Allah kalau komputasi nilainya bagus-bagus lah ya, yang penting selama mengerjakan, membuat tugas, dan UTS-nya pun juga saya kira baik soal saya ataupun soal Pak Imam itu sama ya, maksudnya trennya adalah apa yang diajarkan di kelas gitu ya, itu yang akan ditanyakan di ujian. Oke, next. Nah, apa saja yang akan kita pelajari, sebenarnya kontennya ini ya, nanti, apa,
kita coba menambah praktek tadi ya. Jadi kita akan ya minggu pertama ini saya bahas kontrak dulu aja ya, sama membahas sekilas tentang metode multiskala itu apa gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita akan membahas metode multiskala beserta aplikasinya lebih detail gitu ya. Jadi nanti yang mungkin minggu pertama, minggu kedua ini belum bisa masuk karena sibuk PKKMB, nanti bisa download PDF-nya ya, slide perkuliahan belajar sendiri juga nggak apa-apa. Nah, nanti ini mungkin saya akan arrange lagi ya, mungkin di pertemuan ketiga mungkin kita masuk ke MD dulu, metode simulasi itu apa sih yang disebut simulasi, kita lebih banyak membahas tentang konsep simulasi itu apa sih gitu ya. Kan beda ya, pemodelan itu apa, simulasi itu apa gitu ya. Jadi secara umum kan kemarin kita mengklasifikasikan menjadi 2 teknik ya, teknik pemodelan material. Jadi gimana kita bisa modelin material, terus kita bisa investigasi sifat elektronik dan sifat optiknya. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan simulasi. Jadi simulasi itu kan pasti ada identik kalau misalnya secara tinjauan bahasa itu kan ada perpindahan di sini, melakukan simulasi, ada gerak di situ gitu. Nah, beda dengan model gitu. Kalau pemodelan kan cenderung modeling itu kan cenderung diam ya, tidak banyak melakukan pergerakan gitu ya. Sama kayak model model majalah gitu ya. Maksudnya gambar orang gitu. Simulasi simulasi instrumen penggunaan UV-Vis. Jadi ada praktiknya di situ, ada penggerak di situ. Nah, kita jelasin dulu apa sih simulasi gitu. Kemudian metode yang biasa dipakai apa. Nah, umumnya kalau tahun lalu saya mengajarkan teorinya gitu ya. Ada MD, Molecular Dynamics, ada Monte Carlo. Kemudian nah, apa sih apa sih dasar persamaan fisika atau apa sih sains di balik pemodelan ini atau sains di balik komputasi ini? Karena kita di awal kita sepakati atau di awal kita jelaskan bahwa setiap riset komputasi itu berbasis kepada sains dasar gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya bisa operatingnya aja atau melakukan komputer gitu ya. Jadi semua orang kan bisa nih pakai laptop ya hampir rata-rata, tapi nggak tahu apa basis Windows, apa basis ini gitu. Sama misalnya di komputasi, misalnya di kuantum, di pemodelan, apa sih basis DFT itu gitu ya, persamaan Schrödinger dan lain sebagainya. Sama di simulasi juga kita akan belajar, salah satunya itu ada yang namanya disebut dengan termodinamika statistik. Mungkin teman-teman sudah pernah dapat atau mungkin sudah dikenalkan Pak Tahta di fisika statistik ya, di fisika nano mungkin ada chapter fisika statistik. Nanti kita akan apa lagi istilahnya recall kembali memori gitu tentang termodinamika statistik ini. Karena ini adalah dasar dari selain simulasi dinamika molekuler itu adalah persamaan Newton ya, persamaan hukum 2 Newton, tentu juga ada ensemble-ensemble yang lain, salah satunya adalah termodinamika statistik. Nah, baru nanti saya akan jelaskan sedikit sih dalam simulasi dinamika molekuler. Oke, itu mungkin teori di awal sebelum UTS. Nah, setelah UTS nanti Pak Imam yang akan banyak mengajarkan teman-teman praktik ya, bagaimana melakukan simulasi dinamika molekuler, apa itu simulasi Monte Carlo, apa itu tadi metode yang kita pelajarin QMMM, dan aplikasinya dalam nanomaterial dan juga biomedis atau biomolekuler. Ini bukunya bisa lihat di sini, nanti akan saya upload juga di Google Drive buku-buku ini kalau misalnya ada yang tertarik untuk mempelajari lebih detail soal topik yang kita bahas di perkuliahan ini gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau chat ya. Oke, nah ini salah satu contoh dari multiskala, metode multiskala gitu ya. Jadi ini adalah satu paper dari peneliti dari China ya. Memang China ini luar biasa sekarang, salah satu ya kalau misalnya teman-teman ingat kuliahnya Pak Nabil ya dari Cambridge yang ngisi di Quantum Nanoscience itu untuk bidang superkomputer atau quantum computing itu kan Cina sangat mengungguli ya. UK pun juga mengejar untuk
bersaing dengan US dan China gitu ya. Jadi memang orang memprediksi bahwa kiblat ilmu pengetahuan itu akan dipegang oleh Asia gitu ya. Ini mungkin sedikit cerita ya, kita ngobrol aja karena jamnya lama 3 SKS dan sedangkan saya ngisi untuk kontrak sama pengantar gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit buat sharing gitu ya buat teman-teman mungkin yang ingin berkarir di luar negeri atau ngambil studi di luar. Satu orang Indonesia, orang Sidoarjo, namanya Prof. Hendro. Jadi beliau profesor di Universitas Bremen ya. Itu terkenal ya, track recordnya banyak, pernah jadi pejabat juga, jadi di Kemenak atau di Kemendikbud gitu ya. Beliau itu dosen ekonomi UGM, jadi beliau menyampaikan kalau ke depan itu Cina yang akan memimpin gitu ya. Ya bayangin 2012 ya, 10 tahun yang lalu gitu ya. Dan sekarang mulai ini ya. Memang ada prediksi-prediksi seperti itu. Nah, ini mungkin buat teman-teman kalau misalnya nanti eh, dapat kesempatan kerja gitu ya atau S2 di China ya ambil saja. Apalagi kan di sini juga ada Mbak Emma ya, alumni kakak tingkat teman-teman yang baru lulus 3,5 tahun, kemudian dapat kerja di startup dari China, dan sekarang lagi apa istilahnya MT atau training di sana lah. Jadi, nah ini buat jadi motivasi juga kalau misalnya nanti teman-teman ingin bekerja, pasanglah target gitu ya di luar negeri khususnya mungkin di Asia Timur, Cina, Taiwan, Jepang, Korea gitu ya atau Aussie juga bagus gitu. Oke, nah ini satu paper dari ilmuwan di China tentang metode multiskala untuk aplikasi studi baterai ya, riset dan pengembangan. Jadi pemodelan komputasi itu eh, bisa kita bilang bisa diklasifikasikan berdasarkan skala. Di sini ada angstrom, ini adalah ukuran ya, ukuran. Di sini ada waktu. Jadi kalau ukuran tuh ada angstrom, nanometer, mikro, mili, meter gitu ya. Kalau untuk waktu ada pico, nano, mikro, second, hours, jam, tahun gitu ya. Nah, kalau kita kasih, ini saya mungkin bisa kasih garis kali ya, pen. Nah, kalau misalnya kita garis di nano ini ya, nano. Oke, nah ini kita kasih garis. Sorry. Andonya mana ya? Nah, gitulah ya. Jadi kita kasih garis. Maka kita akan membahas di dua model partikel, masuk juga sedikit cluster atau atom. Cluster ya biasanya ini nanometer nih. Nah, maka yang bermain di sini untuk nano ada quantum mechanics. Ya, ini kita belajar mekanika kuantum. Itu ada di FT di situ, ada Hartree-Fock. Kemudian ada molecular dynamics di sini. Ini persamaan dasarnya adalah mekanika Newton, F sama dengan M kali A. Nah, di sini ada quantum chemistry, ada di FTB, ya, macam-macamnya, ada interaksi potensial tight binding, dan lain sebagainya. Ada Monte Carlo juga di sini nggak ini ya. Nah ini contohnya ini untuk riset baterai. Nah, di mikro ada continuum model, ada fast field, finite element. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ngobrol sama anak TE ini pasti paham nih, finite element, fast field atau anak TRKB, atau anak teknik fisika. Nah, ini umumnya teman-teman dari
hard engineering ya, yang memang dia memodelkan, misalnya memodelkan kendaraan listrik dan lain sebagainya, mungkin akan menggunakan finite element atau phase field, dan lain sebagainya, atau di teknik mesin juga. Nah ini yang membedakan komputasi engineering gitu ya, karena kita material atau objeknya adalah nanoscale, maka kita kasih garis saja, kita batasi. Di sini ada molecular dynamics, ada quantum mechanics, ada Boltzmann equation juga bisa terpakai di sini, mesoscale dan lain sebagainya. Nah, gambar ini punya cerita gitu ya. Nah, itulah. Jadi ada klasifikasi objek berdasarkan ukuran dan juga berdasarkan waktu kalau kita melakukan simulasi nih. Biasanya di nanoscale nih MD juga bisa nih, nanosecond atau picosecond atau nanosecond gitu ya. Nah, ini sedikit topik yang umum kita bahas di sini. Jadi metode multiskala. Jadi kita nggak hanya membahas tentang mekanika kuantum saja, tapi kita coba enlarge sistem kita gitu ya di komputasi nano 2 ini. Oke, nah ini mungkin sekilas slide yang pernah saya bawakan di di pengatur komputasi gitu ya. Kita belajar tentang nanomaterial, yaitu masih ingat ya skalanya itu 1 sampai 100. Kenapa nggak 1000? Karena 1000 itu masuknya mikro. Nah, jadi ada yang namanya pemodelan molekuler atau memodelkan meniru perilaku dengan pendekatan sifat fisika kimia. Kenapa selalu fisika sama kimia gitu ya? Karena material itu kan punya 2 gitu ya, sifat fisik. Sifat fisik itu adalah ya sifat fisiknya gitu, kekuatan, kekerasan, tekanan dan lain sebagainya. Nah, itu terdeskripsikan oleh pendekatan fisika. Nah, selain sifat fisik ada interaksi di sana, ada bagaimana sih si material ini terbentuk gitu ya, ada ikatan di sana, ada ikatan kovalen, ikatan ionik, ada interaksi-interaksi non kovalen. Nah, itu yang membahas adalah aspek kimianya gitu ya. Jadi memang kalau misalnya ngomongin material science itu pasti ada aspek fisik, ada aspek kimianya. Nah, aplikasi pemodelan itu dapat ditemukan baik di level mikroskopik ya sampai level makroskopik. Oke. Nah, makroskopik itu kristal atau protein. Nah, ini mungkin kita sekilas saja ya nge-recall memori kita tentang perkuliahan tahun lalu mungkin ya. Apa aja sih pendukung dari sains komputasi itu? Jadi tentu ada dari awal tentu ya ini ya, knowledge kita dulu nih. Kita ingin menggunakan komputasi di bidang apa gitu ya. Kalau misalnya ngomongin farmasi nih, berarti kan farmasi identik dengan obat gitu ya. Apakah kita bisa menggunakan komputasi untuk penemuan obat baru? Sangat bisa dan sudah terbukti gitu ya. Kemudian engineering, pemodelan perekayasaan, science gitu ya, pemodelan material dan lain sebagainya. Baru kemudian pemodelan ini berbasis kepada hukum fisika gitu ya, yang bisa diinterpretasikan kali ya, dibahasakan menjadi program atau software gitu ya. Di sini ada Java, ada Python dan lain sebagainya. Nah, untuk menjalankan perintah atau menjalankan bahasa pemrograman ini kita butuh komputer, kemudian kita butuh analisis numerik dari hasilnya gitu ya. Nah, biasanya kita bisa pakai komputer-komputer sederhana gini, kemudian ada server. Nah, kemarin saya baru tahu di studio itu ada server gitu ya. Kemudian saya ngomong ke Pak Budi, izin kalau misalnya bisa dipakai gitu karena ternyata ya Mas Yonano ada yang aktif di situ gitu. Saya baru tahu juga Mas Dana ini suka di sana gitu ya. Kemudian beliau juga eee, aktif mengurusin fakultas gitu ya. Jadi aktif jadi kameramen dan lain sebagainya. Jadi saya minta izin, minta tolong untuk, bisa nggak kita run di sana gitu ya. Nah, ternyata bisa, silahkan teman-teman nanti mungkin bisa nyoba kalkulasi atau nyoba riset di komputasi, bisa ngubungin Mas Dana gitu ya untuk ya dicoba untuk akses gitu ya. Karena kalau seingat saya dulu ada Mas Wildan namanya, emang operator gitu ya, emang operator tapi karena Mas Wildan pindah gitu ya, jadi belum ada yang mengurusi server lagi gitu ya. Nah, ini saya lihat Mas Angga sekarang udah jadi pendik juga ya, Mas Angga TSD itu mahasiswa TSD 20 sekarang udah
bekerja di ini, biasanya tuh kalau saya lihat tuh trionya itu kalau acara fakultas tuh ada Andri ya, Mas Andri itu emang emang tenaga kependidikan yang ngurusin media. Nah, biasanya ada Mas Angga yang membantu sama Mas Dana gitu ya. Jadi teman-teman ada nih temennya sendiri yang mengurusin, server gitu ya. Jadi bisa bisa konsultasi atau bisa diskusi untuk hal-hal teknisnya. Nanti kalau misalnya ingin diskusi konten atau, sainsnya bisa dengan saya gitu ya. Nah, ini ada komputer yang bisa dipakai, silahkan dipakai. Oke, kemudian apa lagi? Oke, nah ini sedikit sekilas bagaimana sih, kolaborasi, riset eksperimen dan teoritis gitu ya. Nah, jadi, sebenarnya bisa bisa dua arah gitu ya. Mungkin kalau misalnya di awal dari sini, misalnya kita modelkan dulu ya dari komputasi memberikan insight untuk skala atomik, memprediksi hasil eksperimen, kemudian dilakukan riset eksperimen, kemudian observasi, dan verifikasi hasil gitu ya. Jadi kok bagaimana sih kaitan antara lab basah dan lab kering. Nah ini, saya baru tahu juga di sini, ada yang melakukan riset kombinasi lab basah sama lab kering ya, ada tadi Mbak Maifa sama Mbak Vela, dapat PKM dan mengerjakan docking dan simulasi ya untuk komputasinya, kemudian ada riset eksperimen yang dikerjakan juga gitu. Jadi bisa tanya-tanya atau bisa ngobrol kalau misalnya ingin tahu lebih detail gitu ya, karena kalau saya sendiri juga ada melakukan riset dengan orang farmasi ya, jadi, melakukan tapi lebih kepada spektroskopinya. Jadi ada yang namanya electronic circular dichroism itu untuk melihat kiralitas dari, senyawa kimia. Jadi teman-teman farmasi, dan kimia organik itu melakukan, beberapa sintesis senyawa kimia yang berpotensi untuk menjadi obat. Nah, nanti setelah itu sampelnya dikirimkan ke saya modelkan, kemudian dianalisis dari spektroskopinya. Nanti dapat hasil lagi, kemudian, dicocokkan gitu ya hasil komputasi sama hasil eksperimennya. Ketika dia inline, nah nanti baru kita bisa, eee, apa, istilahnya itu apa ya, klaim bahwa bahwa senyawa ini, bagus gitu ya, punya anti toksik gitu ya, kemudian anti cancer gitu ya. Nah, di situ ada kriteria-kriteria dari IC50 dan lain sebagainya. Nah, jadi memang ada atau misalnya pemodelan nanomaterial kita misalnya ingin melakukan, menguji bagaimana sih kalau grafin itu didop sama nitrogen gitu ya, apakah dia mampu meningkatkan konduktivitasnya gitu ya, atau misalnya kita ingin, mensintesis karbon nanotube gitu ya, seperti apa. Nah, melakukan komputasi dulu, kemudian nanti dilakukan riset eksperimen gitu ya. Jadi berkaitan. Nah, ini balik lagi di bersamaan awal, jadi memang ada mekanika klasik, tidak mampu menjelaskan sifat mikroskopik, butuh pendekatan baru disebut mekanika kuantum. Dari mekanika kuantum lah terlahir, persamaan Schrödinger ya. Jadi dari De Broglie dulu, jadi ternyata, ada dualisme partikel gelombang, kemudian kita bisa mendapatkan persamaan Schrödinger dan ini yang menjadi dasar kita melakukan perhitungan komputasi untuk, sifat elektronik atau pemodelan molekuler atau pemodelan material. Nah, kemudian di sisi lain ada juga simulasi yang berbasis pada persamaan Newton. Nah, ini adalah perhitung-hitungannya kemarin kita udah banyak belajar, di sini ada fungsi hibridnya, LDA, Meta GGA, Bitrilib, Minnesota, PPI Zero, dan lain sebagainya. Nah, apa itu simulasi? Nah, kalau misalnya kita menjelaskan secara sederhana, saya selalu menggambarkan seperti ini. Jadi, simulasi itu kayak shortcut film atau kayak cuplikan video ya. Jadi di sini ada posisi, ada waktu. Apa posisinya? Posisi adalah bola yang diterjang atau yang disepak oleh Ronaldo ini, itu kan bergerak berdasarkan waktu ya, beberapa detik nih dia bergerak bergerak bergerak. Nah, bayangkan molekul gitu ya, bayangkan dalam level molekular, mungkin bisa dalam level nanosecond atau picosecond, saking lambatnya. Kalau ini kan detik ya, masih bisa kita lihat pakai mata telanjang gitu ya. Kalau misalnya dia dalam hal nanosecond, kan kita nggak bisa, kita butuh alat bantu. Nah, itulah yang bisa dibantu oleh simulasi molecular dynamics gitu ya. Jadi namanya aja molecular dynamics gitu. Dynamics pergerakan molekular gitu ya. Jadi pergerakan molekul dari skala nanosecond ataupun picosecond bahkan femtosecond gitu ya.
Ini kita lihat bagaimana pergerakan. Nah, ini adalah apa simulasi gerak. Nah, ini. Jadi dynamic aspect in atomic level. Jadi basis pada persamaan Newton F sama M kali A, kemudian kita dapat posisi dan waktu di sini. Nah, ini misalnya pergerakan solvasi ion litium pada pelarut air gitu ya. Ini ada H2O yang bergerak. Kemudian misalnya migrasi ion apa dalam cavity apa gitu, misalnya lattice dari metal organic framework misalnya kayak gitu. Ini kan ada time-nya, ini femtosecond kalau di sini. Kemudian interaksi protein dengan ligan. Nah, seperti ini. Ada dynamics, aspek dynamics di sana. Nah, biasanya F-nya ini adalah kita ketahui dari force field namanya. Jadi parameter yang mendeskripsikan kontribusi dari berbagai atomic force gitu ya, yang membawa ke sistem molecular dynamics ini. Ada Amber, CHAM, Gromos. Nah, ini tergantung software yang digunakan. Biasanya ini yang populer Amber sama CHAM. Kemudian di sini ada penjelasan terkait ikatan, unsur-unsur ikatannya ya. Ada ikatan bond, angle, dihedral, kemudian non ikatan, interaksi van der Waals gitu ya. Nah, dalam simulasi ini kan kita juga jelaskan kalau misalnya kita ingin melakukan simulasi tadi ya dalam video ini, misalnya di si Ronaldo ini, apakah dia siang atau malam atau sore gitu, berapa suhunya, berapa humidity-nya, apakah asaman, berapa jumlah yang nonton dan lain sebagainya, itu kita harus aware sama itu. Nah, di MD simulation kondisi-kondisi itu disebut dengan namanya ensemble. Jadi ensemble adalah parameter untuk mengatur kondisi simulasi kita mirip dengan realnya gitu ya. Misalnya ada suhu di sini, temperature, pressure, tekanan berapa bar atau berapa atm, jumlah atom yang jumlah atom yang terlibat gitu ya, atau konsentrasi ion dan juga jenis pelarut. Misalnya pelarutnya pakainya apa, air atau misalnya amonia cair atau misalnya pelarutnya pelarut biasanya metanol, etanol dan lain sebagainya. Nah, ini dilabel sebagai ensemble atau secara matematis disebut statistical mechanics ensemble. Jadi ada persamaan matematisnya di sana untuk mengatur itu gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan simulasi obat gitu ya dalam tubuh manusia, maka pelarutnya harus air gitu ya. Suhunya berapa? Suhu tubuh manusia diatur, ketekanannya berapa, keasamannya berapa. Nah, ini yang membedakan simulasi dengan pemodelan. Kalau pemodelan kita nggak terlalu care sama kondisi itu ya. Nah, jadi di sini ada ensemble dalam MD simulation. Ini ya perhatikan, ini penting. Nah, ini salah satu ya ini adalah apresiasi masyarakat gitu ya terhadap perkembangan dunia komputasi. Diawali pada tahun 98 yaitu pengembangan DFT dan juga pengembangan komputasi sains dengan berbasis pada persamaan kimia kuantum atau fisika kuantum. Diperoleh oleh dua ilmuwan, ada Walter Kohn ya, PhD-nya dari Harvard gitu ya, kemudian John Pople, PhD-nya dari Cambridge. Dua-duanya itu profesor, yang satu di California Santa Barbara, yang satunya di saya lupa lagi di Amerika gitu ya, di Amerika Universitas Carnegie Mellon ya. Carnegie Mellon itu ya kampus yang top banget di bidang IT ya, Carnegie Mellon. Saya lupa pronounce-nya, saya kurang tahu, tapi teman kalau googling Carnegie Mellon. Nah, kemudian ada di tahun 2013 bidang komputasi juga diberikan penghargaan Nobel dengan kontribusi pengembangan multiskala models for complex chemical system. Jadi kalau kita bayangkan dunia ini kan kompleks ya, memodelkannya tentu nggak gampang gitu ya. Nah, yang berhasil melakukan riset ini, nah kalau teman-teman ikutin podcastnya Pak Gita Wirjawan ya, Endgame. Nah, Michelle Levitt ini diundang sama Pak Gita ngomongin soal sains dan kehidupan future life gitu ya. Jadi Pak Gita ngadain podcast dengan Michelle Levitt ini ya, seorang peraih Nobel gitu ya. Nah, ini juga membahas tentang keilmuan multidisiplin ya. Jadi beliau ini dari S1-nya biologi, S2-nya fisika, S3-nya biologi gitu ya. Kemudian bisa komputasi. Jadi multidisiplin. Nah, ini penghargaan Nobel di tahun 2013 diberikan ke Martin Kaplus ya,
Ini profesor senior dari beliau ngajar di Harvard ya, tapi dapat PhD-nya dari Caltech. Kemudian Levitt ini dari Stanford, ngajarnya di Stanford tapi dapat PhD di Cambridge. Nah ini kemudian ada Ari Warsaw juga dari Weizmann Institute gitu ya. Nah itu jadi apa ya, model atau metode komputasi ini sudah sangat melakukan perhitungan, pemodelan, kemudian satunya lagi multi-scale method. Nah, contohnya di sini ada multi-scale method adalah quantum mechanics, molecular mechanics yang tadi kita bahas di awal. Mas Nabil. Oke, di sini kita lihat di sini untuk penting dalam metode QM adalah metode yang harus terdiri dari mekanika kuantum. Untuk metode aktif itu maksudnya kita pengen concern di sana pengikatan, kemudian klasiknya untuk sisanya atau interface. Nah, ini yang challenge dalam QMM itu adalah interface regionnya antara MM sama QM. Selebihnya kalau MM kan kita bisa pakai simulasi molecular mechanics. Nah, ini ada QM, ada MM di sini. Kita bagi regionnya gitu ya. Ini salah satu contoh multi-scale method. Nah, ini mungkin sedikit info untuk bagian teman-teman yang ingin ini tahun berapa ya? Slide 3 tahun yang lalu, jadi mungkin sudah berubah direkturnya. Nanti teman-teman bisa cek aja di sini. Ada websitenya. Kalau misalnya ingin MBKM atau di sini saya lihat ada yang Mbak Jihan, ini angkatan 21 ya? Iya, Pak. Oh ini. Tapi tahun kemarin itu semester 5 saya ikut MBKM. Jadi semester Iya, ini iya. saya tuh baru ngambil semua matkulnya gitu. Nah ini Mbak Jihan nih MBKM di sini juga ya, di BRIN ya? Iya, saya di BRIN kemarin. Di apa Mbak? Di bagian apa? Topik saya tentang material karbon, Pak. Oh, sama Mbak Kaula juga nggak sih? Iya, tapi kalau Kaulah di BRIN Serpong, saya di BRIN Bandung. Oh beda, kalau Kaula di sini ya, kalau Kaula yang website ini ya. Iya, kalau Kalau Kaulah itu. di Kalau Kaulah Bandung. berhubungan tentang komputasi kalau Kaulah. Oh kalau Mbak Jihan nggak Kalau komputasi saya ya? tentang pusat riset sumber daya geologi gitu, Pak. Oh di geologi. Iya, tentang Oh, material karbon. jadi bisa di-convert nggak kemarin itunya? SKS-nya? Bisa, ada yang bisa, ada yang enggak, Pak. Jadi yang enggak tuh saya ambil lagi di semester ini gitu. Kaula itu dia berarti ini bisa ke ini ya, komputasi bisa di-convert Iya, sama dia kemarin ya? Kaulah di komputasi di convert. Nah, bisa ya. Oke. Iya. Nah, oke, thank you Mbak Jihan. Iya, makasih, Pak. Nah, ini ada Mbak Jihan, ada Mbak Kaula yang semester lalu itu MPKM ya. Jadi bisa di-convert 20 SKS ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen riset gitu ya, kan bisa juga tuh datanya bisa dipakai buat skripsi gitu ya. Khususnya untuk yang suka komputasi bisa ke ini ya, quantum research ini. Jadi ada nanomaterial design and simulation ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa kontak di sini. Di angkatan 21 itu ada yang PKL di sana, ada Mbak Joyce ya, kemarin kontak saya juga. Nah, ini yang pengen riset atau magang di BRIN bisa tanya ke kakak tingkatnya, atau misalnya kalau mau ke saya langsung juga boleh. Nah, ini sedikit promo atau iklan ya bagi yang ingin tertarik. Nah, tadi sudah ada Mbak Jihan yang ambil MBKM, mungkin teman-teman yang tertarik bisa tanya-tanya Mbak Jihan juga. Oke, itu sekilas ya. Oke, nah ini kita masuk ke pemodelan multiskala tadi ya, kita sudah bahas. Jadi yang paling kecil itu adalah perhitungan kuantum ya, quantum calculation sama MD simulation. Nah, ini area kita ya, karena kita ini dealing sama material yang berukuran sangat-sangat kecil gitu ya. Jadi gedung ini namanya gedung nano, tapi dia gedungnya besar gitu ya. Sedangkan nano ukuran kecil gitu. Nah, ini untuk meng-branding apa itu nano sendiri. Nah, ini ada kuantum, baik itu DFT, Hartree-Fock, tapi juga ada simulasi molecular dynamics. Nah, kita biasanya banyak bahas di sini. Nah, kalau ke atasnya time binding, phase field, finite element itu, time binding ini mungkin kita masih bisa pakai di DFTB ya di sini. Kemarin kan kita udah belajar juga sedikit tentang DFTB. Nah, cuman kalau untuk phase field sama finite element ini biasanya teman-teman dari teknik elektro, teknik mesin mungkin ya. Nah, apa itu multiskala? Ini mengacu pada gaya pemodelan di mana beberapa model pada skala yang berada digunakan secara bersama untuk mengembangkan satu sistem.
kebutuhan akan pemodelan multiskala biasanya berasal dari kenyataan bahwa model skala makro yang tersedia tidak cukup akurat dan model skala mikro tidak cukup efisien. Maksudnya apa? Mikronya kita bisa ngitung tapi nggak efisien, waktunya terlalu banyak. Kenapa, Mbak? Charger apa? Nggak ada ya? Oke. Nah, sorry ada iklan. Nah, ini ada subjek model multiskala terdiri dari 3 komponen, yaitu analisis multiskala, model, dan algoritma. Jadi, dasar adanya ide multiskala ini agar kita bisa memodelkan sistem lebih kompleks, lebih detail gitu ya. Artinya apa? Kita nggak hanya bisa memodelkan secara DFT saja atau dia statik ya, dia diam gitu ya, tapi juga kita bisa dynamics gitu ya dengan adanya simulasi gitu ya. Jadi bisa combine antara simulasi MD sama kuantum, jadi kita kenal sebagai QMMM. Nah, selain QMMM juga ada lagi yang lebih baru namanya QMCF. Jadi ilmu itu berkembang terus. Tapi ya QMMM aja udah cukup gitu ya. Belum nanti ada AI plus DFT dan lain sebagainya. Itu sudah advance lagi gitu ya. Nanti akan saya bawakan di kelas nano konversi energi gitu ya. Bagaimana DFT plus AI untuk aplikasi energi, material energi gitu ya. Tapi kita nggak bahas di sini karena ini adalah mata kuliah basic. Oke, nah ini sedikit tentang multiskala, metode multiskala. Nah, ini contohnya nih untuk mesoscale microsecond di sini, kemudian ada full atomistic nanosecond. Ini implementasi dari metode multiskala. Oke. Nah, ini dalam pendekatan multiskala, seorang menggunakan berbagai model pada tingkat resolusi dan kompleksitas yang berbeda untuk mempelajari satu sistem. Model yang berbeda dihubungkan bersama baik secara analitis atau numerik. Nah, ini adalah analogi ya, hierarki ya. Jadi selalu ya quantum mechanics itu dekat sama molecular dynamics ya. Nah, ini karena nanometer ini tadi. Kita di mikro atau piko, nano ya. Di area kita gitu ya. Jadi kita harus tahu region kita itu di mana gitu ya. Sama kayak daerah gitu. Kita di Surabaya Timur atau di Surabaya Barat gitu ya. Nah, ini adalah klasifikasi gitu atau ilustrasi hierarki metode multiskala dari ukuran atau panjang ukuran atau space-nya ada angstrom, nanometer, mikro sampai meter, kemudian ada waktu. Femto, piko, mikro, femto, piko, harusnya di sini ada nano ya, mikro dan second, detik. Nah, ini mungkin untuk sekilas tentang multiskala. Nanti kita akan bahas lebih detail aplikasinya seperti apa, teknisnya seperti apa gitu ya. Saya kira mungkin untuk di awal kelas kita ini kita pemanasan dulu aja nggak apa-apa ya. Karena keterbatasan waktu dan tempat juga karena kuliahnya online. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait kuliah kali ini. Kita nggak usah ada tugas dulu ya, mungkin tugasnya nanti aja setelah PPKKMB. PPSMB. Ada? Oke, kalau tidak ada, Mas Yofi kita cukupkan, nggak apa-apa? Oh iya, untuk presensinya bagaimana, Pak? Oke, nanti presensi saya akan absenkan semua hadir gitu ya. Nanti Oke, saya kalau absenkan gitu. sendiri. Oke, clear ya? Nggak ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak untuk atas perhatiannya. Sehat-sehat ya buat teman-teman yang mungkin panitia ospek dan lain sebagainya, jaga kesehatan, tetap balance antara studi dan aktivitas organisasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Pak Fajar.